Amel. Halo, aku Afifa. Di sini kami akan membahas terkait variabel random continue. Konsep variabel random continue. Jika ruang sampel mengandung titik yang tak berhingga banyaknya, maka ruang sampel tersebut dinamakan ruang sampel kontinu, dan variabel random yang didefinisikan pada ruang sampel tersebut dinamakan variabel random kontinu. Variabel random kontinu berpeluang 0 untuk mengambil tepat salah satu nilainya. Akibatnya, sebaran peluangannya tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel. Penggunaan variabel random kontinu misalnya untuk menyatakan waktu dan hasil pengukuran. Variabel random kontinu dapat mempunyai setiap nilai dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Ciri-ciri dari variabel random kontinu adalah yang pertama diperoleh dari hasil pengukuran, yang kedua nilai berupa bilangan real dengan interval, yang ketiga dalam garis bilangan berupa deretan titik yang terhubung dan membentuk garis. Definisi 6.1. Variabel random X disebut variabel random kontinu jika nilai-nilainya tidak dapat didaftar. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai variabel random kontinu X adalah tak berhingga atau infinite dan tak terhitung atau uncountable. Selanjutnya, dikembangkan konsep fungsi peluang untuk variabel random kontinu. Fungsi peluang variabel random kontinu disebut fungsi densitas peluang. Fungsi densitas disebut juga distribusi peluang untuk variabel random kontinu. Definisi 6.2. Suatu fungsi bernilai real fx disebut fungsi densitas suatu variabel random kontinu x jika memenuhi kedua syarat berikut. Yang pertama, fx lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x di domainnya, dan integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga fx dx sama dengan 1. Penyelesaiannya adalah akan dibuktikan bahwa fx fungsi densitas. Berdasarkan definisi, sebuah fungsi dinamakan fungsi densitas apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, fx lebih dari sama dengan 0. Berdasarkan fungsi fx, jelas bahwa untuk semua nilai x, maka fx lebih dari sama dengan 0. Syarat yang kedua, integral negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga fx dx sama dengan 1. Kita masukkan fungsinya. Batasnya tadi adalah 0 sampai dengan 2. Fungsinya setengah x dx sama dengan 1. Integralkan setengah x terhadap x. Hasilnya adalah setengah dikalikan dengan setengah x kuadrat dengan batasnya 0 sampai dengan 2 sama dengan 1. Hasilnya adalah setengah dikalikan dengan setengah, substitusikan 2 pada x, 2 kuadrat dikurangi substitusi 0 terhadap x, 0 kuadrat sama dengan 1. Hasilnya adalah setengah dikalikan 2 kurang 0 sama dengan 1. Hasilnya adalah 1. Maka terbukti karena memenuhi syarat I dan 1 dan 2, maka x merupakan fungsi densitas. Definisi 6.3. Jika x adalah variabel random kontinu yang mempunyai fungsi densitas fx, maka peluang bahwa x terletak di antara a dan b didefinisikan sebagai berikut. P x lebih dari a dan kurang dari b itu sama dengan integral a sampai dengan b fx dx. P x lebih dari a dan kurang dari b sama dengan p x kurang dari sama dengan b lebih dari a sama dengan p x lebih dari sama dengan a kurang dari b sama dengan p x lebih dari sama dengan a kurang dari sama dengan b. Penyelesaiannya P, X lebih
Fungsi distribusi kumulatif untuk variabel random continue X disajikan dengan f besar X didefinisikan sebagai berikut. F besar X sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X kecil sama dengan peluang X lebih dari negatif tak hingga dan kurang dari sama dengan X kecil sama dengan integral dari FO dikali X terhadap O dengan batas dari negatif tak hingga sampai dengan X. Baik, memasuki contoh soal yang keempat, yaitu diketahui X merupakan peubah acak dengan fungsi kepadatan peluang Fx sama dengan X kuadrat per 9 untuk X lebih dari 0 dan kurang dari 3, dan juga Fx sama dengan 0 untuk X yang lain. Nah, yang ditanyakan di sini adalah distribusi kumulatif kontinunya itu berapa. Nah, kemudian kita tentukan untuk nilai X yang kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kan diketahui bahwa fungsi densitas untuk X antara 0 sampai 3 itu X kuadrat per 9, sedangkan untuk X yang lain itu 0. Nah, di sini X yang kurang dari 0 kan termasuk untuk X yang lain yang artinya fungsi densitasnya itu 0. Maka kita tentukan fungsi kumulatifnya, yaitu integral dari negatif tak hingga sampai 0 ft dt, di mana ft-nya itu 0. Artinya integral dari negatif tak hingga sampai 0 untuk 0 dt sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan fungsi kumulatif untuk X lebih dari 0 dan kurang dari 3. Nah, fungsi kumulatifnya yaitu integral dari negatif tak hingga sampai 0 ft dt ditambah integral 0 sampai X dari fungsi t kuadrat per 9 dt. Nah, tadi kita sudah menghitung integral dari negatif tak hingga sampai 0 fungsi ft dt itu hasilnya 0, kemudian ditambah dari integral t kuadrat per 9 dt dengan batas 0 sampai X. Nah, jika diintegralkan itu menjadi t pangkat 3 per 27, kemudian kita substitusikan nilai t itu dengan X, artinya 0 tambah X pangkat 3 per 27 dikurangi 0 sama dengan X pangkat 3 per 27. Selanjutnya, kita akan menentukan fungsi distribusi kumulatif untuk nilai X yang lebih dari sama dengan 3. Di sini, F besar X sama dengan integral negatif tak hingga sampai 0 ft dt ditambah integral 0 sampai 3 dari t kuadrat per 9 dt ditambah integral 3 sampai tak hingga ft dt. Nah, kemudian integral dari ft dt ini kan fungsinya itu untuk nilai X yang kurang dari 0 dan juga X yang lebih dari 3 itu kan 0. Nah, makanya di sini kita tinggal mengintegralkan fungsi dari 0 sampai 3 dari fungsi t kuadrat per 9 dt, yaitu hasilnya t pangkat 3 per 27 dengan batas 0 sampai 3. Kemudian kita substitusikan batasnya, yaitu 3 pangkat 3 per 27 dikurangi 0 pangkat 3 per 27. Hasilnya yaitu 1. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak X yaitu Fx sama dengan 0 untuk X kurang dari sama dengan 0, Fx sama dengan X pangkat 3 per 27 untuk X lebih dari 0 dan kurang dari 3, dan Fx sama dengan 1 untuk X lebih dari sama dengan 3. Jika variabel random X mempunyai fungsi distribusi Fx, maka Fx lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Kemudian, Fx merupakan fungsi tak turun. Selanjutnya, F negatif tak hingga sama dengan 0 dan F tak hingga sama dengan 1. Dan yang terakhir, jika X kontinu dengan densitas Fx, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, Fx sama dengan d dx Fx, dan yang kedua, peluang X antara A sampai B sama dengan FB min FA. Baik, selanjutnya ketika kita sudah menemukan fungsi distribusi kumulatif untuk peubah acak tersebut, selanjutnya kita diminta untuk menentukan fungsi peubah acak dari X yang lebih besar dari 1 dan kurang dari 2. Nah, di sini kita dapat menggunakan rumus, yaitu fungsi kumulatif dari F2 dikurangi fungsi kumulatif dari X-nya 1, dan kita ketahui bahwa 2 dan 1 ini termasuk pada batas yang X lebih dari 0 kurang dari 3. Artinya fungsi kumulatifnya yaitu X pangkat 3 per 27.
Lalu langsung saja kita substitusikan nilai X-nya, yaitu 2 pangkat 3 per 27 dikurangi 1 pangkat 3 per 27 sama dengan 8 per 27 dikurangi 1 per 27, hasilnya yaitu 7 per 27.